Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kedengaran semuanya ya? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu boleh yang sudah join boleh di nonaktifkan dulu, di mute dulu. Nanti kita ada recordnya juga, jadi kita agak sedikit cepat, tidak menunggu teman-teman dulu lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan-rekan mitra King Saman yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk sama-sama bersilaturahmi walaupun secara virtual tentunya. Salawat serta salam mari kita junjukkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba absen dulu deh sebentar ya, sambil nunggu. Ada siapa aja nih yang sudah hadir, mangga? Dari mana aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Vivi dari Cilanda Ampera, Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Ibu join Mitra King Saman sejak kapan, Bu? Baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya, alhamdulillah. Ya, semoga bisa sama-sama belajar di sini, Bu ya. Amin, insyaallah. Sebentar ya. Yang lain ada Ashwa? Halo. Tes. Besok. Mati. Mas Eko Jati Santoso, Pak Eko, sehat Pak Eko? Alhamdulillah sehat Pak. Ini ada juga Pak siapa nih? Ya, insya Allah ya. Nanti bagi rekan-rekan mitra yang belum sempat hadir, insya Allah kita rekodkan juga materinya ya. Dulu. Apa? Ya, alhamdulillah kita mulai aja ya tema hari ini. Bagaimana intinya kita ingin membantu rekan-rekan mitra yang ada di sini untuk bisa mendapatkan manfaat yang sepenuhnya gitu ya. Bersama saya Reza Wibisono di sini. Insya Allah nanti materinya bertahap, kita akan masuk juga kepada Facebook Ad juga mungkin ya, pembuatan website, bagaimana mengatur domain ke hosting, lalu membuat fanpage, membuat business manager gitu lah ya. Tapi mungkin teman-teman sampai sebelum saya ngasih materi tentang Facebook Ad, boleh teman-teman nanti belajar dulu lihat di YouTube tutorial bagaimana membuat fanpage gitu ya, lalu atau bagaimana membuat business manager. Jadi setelah nanti dengan adanya kelas saya dimulai tidak membahas hal-hal yang basic, jadi langsung bisa bagaimana setting, atur, menjalankan iklan, membaca metrik tersebut gitu ya. Tapi itu nanti mungkin materinya bertahap sampai ke sana karena tentu bangunan yang kuat harus dibangun dari fondasi yang kuat juga. Nah, fondasi yang kuat pada bisnis adalah ya mindset tentang bisnis tersebut gitu ya, mindset tentang jualan. Materi yang lalu kita pernah membahas tentang bagaimana menjalankan promosi dengan baik,
Karena promosi itu salah satu dari, bukan salah satu ya, mungkin darahnya dari jualan. Nah, promosi kemarin sudah dibahas bahwa dalam promosi itu pembahasannya ada tiga, gaya komunikasi, yang kedua ada sebentar ini sebentar ya. Ya, mohon maaf barusan ada salah teknis sedikit. Ya, kembali lagi ya, kita akan membahas bagaimana belajar fundamentalis dulu, basic dalam bisnis. Mohon maaf bagi teman-teman yang masih speakernya belum di unmute, mohon di unmute terlebih dahulu ya. Kecuali nanti sudah saya izinkan. Itu siapa ya? Luigi, apa ini ya? Mohon di mute. Ini Pak Relmi C3 ya. Fahmi mohon di mute terlebih dahulu. Mohon di mute. Mohon di mute dulu. Oke, kita mulai. Kita akan bahas mengenai sekarang thinking out of the box gitu ya, berpikir di luar dari dus, kalau bahasa Indonesia itu berpikir di luar dari batas di mana orang-orang normal itu berpikir gitu ya. Jadi misalnya tema kita adalah bagaimana membongkar trik-trik orderan berlimpah di bulan penuh berkah. Karena memang produk kita itu produk King Salman itu ada beberapa produk. Yang pertama adalah produk kurma King Salman, kurma King Ajwa. Yang ketiga juga ada Quran dan sajadah. Yang mana ini adalah produk yang sangat unggul nanti di bulan Ramadan karena sudah terbukti mushaf itu sudah unggul di bulan sebelum Ramadan. Maka di bulan Ramadan harusnya udah masuk ke peak season, artinya sesi atau puncak musim untuk kita bisa jualan dengan lancar. Nah, tentulah untuk menghadapi bulan tersebut kita juga harus mempersiapkan diri kita, termasuk juga dari insight atau kemampuan kita dalam berjualan lah bahasanya ya. Apa sih yang dimaksud dengan thinking out of the box itu ya, berpikir berbeda daripada orang pada umumnya gitu ya. Saya akan memberikan contoh analogi. Apabila ada seorang menjual pembalut gitu ya, orang-orang yang mungkin yang jualan biasa itu mungkin karena dia pemahamannya sangat rendah ya, maka dia hanya menjual pembalut itu kepada perempuan gitu loh. Padahal market placement atau tempat kita bisa menjual produk tersebut banyak gitu. Tergantung esensi, tergantung apa yang kita bawa, gimmick apa yang kita bawa gitu. Jadi misalkan kalau saya menjual pembalut kepada perempuan, itu mungkin orang-orang normal ya sudah melakukannya. Misalkan ada pembalut yang menggunakan pembalut kain gitu ya, pembalut kain yang bisa dicuci ulang kembali gitu. Kalau orang-orang besar yang biasa mungkin hanya menjual kepada perempuan, padahal kita juga bisa menjual kepada para suami. Tagline yang dipakai atau esensi atau gimmick yang kita gunakan adalah, yuk mari sayangi pasangan kita agar terhindar dari kanker serviks misalkan. Tapi yang paling utama, kunci kita dalam menjual adalah kemampuan kita dalam creating the urgency. Bagaimana menciptakan sebuah masalah, lalu kita memberikan sebuah solusi gitu. Kalau teman-teman pernah melihat ada film yang bagus sebagai referensi beberapa halnya, bagaimana di dalam film tersebut dengan Wolf of Wall Street, jadi serigalanya di Wall Street, bagaimana penjualan saham saat itu ada orang yang luar biasa gitu kan ya,
Salah satunya dia meng-hire tim itu dites dulu dengan tolong jualkan pulpen ini gitu. Orang yang normal berpikirnya begini, orang yang normal mungkin begini, oh ini pulpen ini kemampuannya bagus untuk menulis, presisi ya, berfokus valid, itu tidak salah gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita rubah angle-nya gitu loh. Ketika kita ingin menjual pulpen tersebut, misalkan tadi dengan menggunakan angel creating the urgency atau menciptakan sebuah masalah, lalu kita memberikan sebuah solusi. Contohnya, kita sering ketika kita sekolah, sebetulnya apalagi di zaman-zaman yang saat ini, banyak guru yang tolong dibuka buku di UN itu kan ada detik gitu ya, ada apa Airlangga gitu, tolong buka buku Airlangga bahasa Inggris halaman 5 gitu misalkan. Jadi kalau mahasiswa atau siswa yang tidak memiliki buku tersebut, maka tidak mau dia harus membawa buku tersebut. Kalau dia tidak bawa, dia harus beli bukunya. Itu adalah bagaimana sekolah menciptakan marketing size-nya, membuat marketing activity menggunakan gimmick, creating the urgency, menciptakan sebuah masalah. Gitu. Ya. Salah satu menciptakan sebuah masalah akan saya share di sini contohnya, di mana saya buat ini. Semoga bisa dilihat teman-teman. Bisa dilihat nggak, Pak? Bisa ya? Ini saya akan bongkar dulu. Materi kita adalah tentang thinking out of the box. Kita fundamentalisnya akan saya bahas di sini. Bagaimana menciptakan jadi seorang salesman yang baik, seorang pembisnis yang baik, seorang penjual yang baik, bisa tidak hanya menjual, oh ini barangnya bagus, bermanfaat. Pulpen ini bisa digunakan oleh anak-anak kita untuk menulis. Oh iya ya, pastilah ya. Apalagi. Tapi itu kan hal-hal yang normal gitu. Yang dimana banyak orang melakukan gitu kan. Di dalam era digital marketing ini bukan lebih baik sebetulnya, tapi yang harus dilakukan adalah melakukan perbedaan sedikit. Ya. Yang berbeda itulah yang akan diminati banyak orang. Makanya rekan-rekan, bagaimana kita membuat diferensiasi atau membuat sebuah perbedaan yang muncul. Tetap menggunakan gimmick-gimmick benar. Salah satunya adalah teknik jualan menggunakan creating the urgency, atau yang kedua nanti kita akan belajar bagaimana convert from the price to the value. Bagaimana merubah harga kepada nilai, karena orang itu tidak membeli produk, yang mereka beli itu adalah nilai. Kunci yang pertama, seorang penjual yang baik harus bisa mendeskripsikan, menggambarkan atau merubah harga dari produk tersebut kepada nilai. Jadi don't talk about the price in the beginning, gitu. Jadi tidak boleh kita membahas harga di awal. Yang harus kita bahas di awal adalah bagaimana menciptakan sebuah nilai dari produk itu. Bagaimana kita mengelaborasi, mengeksplor, menjelaskan nilai-nilai nilai dari produk tersebut. Saya akan berikan contoh di sini, semoga teman-teman bisa melihat ya. Kelihatan ya? Terlihat nggak sharing saya di sini? Ada websitenya. Ada ya? Nah ini adalah salah satu bisnis saya. Saya jualan buku, luar biasa. Penjualan kita udah sampai 27.000 eksemplar buku. Padahal mayoritas masyarakat Indonesia itu tidak mau baca. Kalau saya jual buku tok, misalkan ini saya buku ini memang bukunya dahsyat luar biasa. Tapi kembali, kalau yang saya jual itu adalah harganya, misalkan berapa harga bukunya? 138.000, enggak mahal. Harga buku 138.000 di pasar Indonesia itu termasuk mahal. Kembali lagi, kalau kita membahas tentang harga, hancur. Maka yang kita berikan informasi di awal itu adalah nilainya dulu. Ya, kunci yang pertama adalah bagaimana merubah harga kepada nilai. Di sini saya melihat buku di sini, di website ini saya memberikan tidak membahas mengenai, kalau kita lihat website ini, lihat ini ya, saya tidak membahas harga di page yang pertama ini. Ya. Ini ada nama websitenya bukurmr.com. Ya, kalau rekan-rekan mau beli bukunya silahkan. Ini bukunya luar biasa, bagus banget karena ini buku yang sudah merubah banyak orang-orang. Bukan bukunya ya, tapi ilmu, sehingga Allah memudahkan kita mendapatkan keajaiban. Ya. Kembali lagi, bagaimana kita esensinya adalah menciptakan sebuah nilai dari produk, tidak membahas tentang harga. Oke, di sini ya. Keajaiban itu ada. Ini kembali lagi, saya menjual buku Rahasia Magnet Rezeki, ya. Wah, itu bisa di-invite ya? Bentar ya.
Divide itu yang udah bisa. Somanto bisa ya? Oke. Ya, kembali lagi. Ini adalah lihat nih, kalau antum teman-teman lihat di sini, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Ini ada testimoni. Ibu Andi sudah mengenal ilmu makan rezeki berapa lama? Alhamdulillah sudah 1 tahun Ustaz. Sudah 1 tahun. Ada perasaan apa yang setelah mengenal ilmu makan rezeki? Alhamdulillah perasaan lebih Ada videonya? Jalan videonya? Lebih beraktivitas itu sudah tidak ada beban apapun, dan saya mendapatkan hal yang sangat luar biasa dari ilmu makan rezeki. Apa misalnya? Begini Ustaz, saya ini mempunyai amanah. Intinya, ini saya memberikan testimoni. Testimoni itu adalah kenapa saya simpan di depan? Karena testimoni adalah nilai. Ya. Jadi visualisasi video dihubungkan, ditambahkan dengan thumbnail yang benar. Ya, kalau lihat kita thumbnail di sini, saya refresh dulu ya. Ya, iya, ajaib banget. Ini bentuk informasi ini adalah bentuk promosi yang kita gunakan. Promosinya adalah angelnya adalah bagaimana menciptakan sebuah nilai. Tadi ya, kita nggak bahas harga dulu kalau mau jualan ya, tapi membahas nilai dulu dari produk. Nah, iya ajaib banget dari 10 tahun jadi 5 bulan. Pertama, ini wacananya tidak lengkap. Itu membuat penasaran para calon viewer atau orang yang mau nonton atau orang yang udah memberi ketertarikan. Ya. Di sini ditambah lagi informasi, ada visualisasinya, lalu juga kita memberikan penekanan, ada teksnya. Ibu Andi Risma mempelajari magnet rezeki dan dapatkan keajaiban hutang. Nah, kita nggak boleh di sini nggak boleh ngomong hal yang negatif. Hutang itu negatif, tapi kita bahas ganti dengan hal yang positif, amanah, gitu kan ya. Amanah yang lunas dengan ajaib yang seharusnya 10 tahun menjadi hanya 5 bulan. Konteks di sini saya membahas tentang nilai, tidak membahas tentang harga. Dan saya kembali tidak lagi memperkenalkan, mengambil, buku rahasia magnet rezeki itu bukunya tebal, tulisannya bagus, cetakan enggak. Kita harus ngomong out of the box, berpikir di atas, di luar dari orang-orang normal berpikir. Salam. Dulu ya, Pak Rizal, mohon di-mute Pak Rizal. Oke, terima kasih. Yang lain mohon di-mute. Oke. Ibu Andi Risma. Yang kedua, yang belum di-mute mohon di-mute dulu ya biar kondusif. Yang kedua, saya di sini kembali memberikan nilai, ya, memberikan nilai. Jadi ini juga bisa digunakan nanti di WhatsApp marketing ya, di WhatsApp marketing itu bisa digunakan juga. Nanti saya akan bahas. Begitulah, insya Allah ya saya bahas kalau ada waktunya. Kalau teman-teman juga semangat, saya juga semangat gitu. Tapi kalau teman-temannya hadirnya sedikit, wah itu buat Anda juga malas kadang-kadang. Oke, makanya setiap ada Zoom mohon ikutin kegiatannya dengan baik karena kita memang berniat ingin mengajarkan, membina para mitra kita ya. Yang kedua, di sini begitulah keajaiban selalu ada bagi mereka yang percaya. Ini memberikan visualisasi, ini testimoni. Testimoni itu adalah nilai. Baik itu testimoni dari produk mereka ataupun testimoni yang bisa kita gunakan dalam bentuk transferan yang mereka telah transfer. Yang ketiga adalah bentuk pengirimannya gitu ya. Di sini adalah Masya Allah nih, kalau kita lihat alhamdulillah semangat ibu yang selama ini mati, insya Allah kini sudah bangkit kembali. Amin ya rabbal alamin. Artinya bagaimana buku ini memberikan dampak positif terhadap masyarakat gitu ya. Ini bukunya tentang buku rahasia magnet rezeki. Kalau teman-teman mau mempelajarinya, kalau mau beli bukunya juga mangga, saya tidak jualan di sini. Kita bisa website di buku.rmr.com gitu. Jadi buku ini adalah buku rahasia magnet rezeki yang sudah diseminarkan gitu ya, ribuan. Nah, kembali saya memberikan nilai di sini ya, puluhan seminar magnet rezeki telah diselenggarakan. Ini saya memberikan esensi, saya tidak lagi, buku ini bagus, buku ini adalah mega bestseller gitu lah. Tapi saya memberikan angel yang lain gitu loh. Saya ngambil nilai yang lain. Salah satunya adalah puluhan seminar magnet rezeki telah diselenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia dan di Malaysia. Saya memberikan evidensi, memberikan bukti. Itu ada foto-foto bagaimana seminarnya sampai ribuan orang. Itu meningkatkan nilai dari produk. Wah, bukunya luar biasa ya, sampai udah diseminarkan gitu. Ini kan menciptakan nilai gitu. Yang kedua, saya juga memberikan endorsement gitu. Endorsement juga adalah meningkatkan nilai gitu.
Beda halnya kalau ini fotonya dipegang oleh saya, tentu beda. Tapi kalau ini sudah foto dengan almarhum B.J. Habibie, Bapak yang kita cintai bersama ini, lalu dengan Pak Sandiaga Uno gitu kan, artinya meningkatkan produk tersebut gitu, ya. Nah ini lalu juga apa yang Anda akan pelajari di buku Rasa Trik Menarik Rezeki dengan cara Allah. Gitu. Ini adalah rangkaian bagaimana kita bisa menemukan nilai dari produk kita. Makanya teman-teman harus memahami produk knowledge-nya dengan baik, pengetahuan tentang produknya dengan baik. Kalau kita sudah paham dengan produknya, kita akan bisa lihat di mana nilai dari produk tersebut yang akan kita mainkan. Ya, kan beda-beda gitu. Di dalam digital marketing itu bukan lebih baik, tapi harus berbeda sedikit dari orang lain. Itu ya kuncinya ya. Harus beda sedikit daripada orang lain, bukan lebih baik. Kalau lebih baik tentu masih banyak lagi yang lebih baik dari kita. Saya juga kalau banyak kan digital expert yang lebih baik, banyak segitu. Kalau ada Kang Dewa gitu ya. Ada Pak Martin, Udah. Bapak bos grafik. Pak Helvi tolong dimatikan dulu ya. Tolong dimatikan dulu. Oke. Itu adalah dalam rangkaian bagaimana saya menciptakan sebuah nilai. Di dalam page ini bahkan tidak ada harga. Tidak ada harga. Yang saya mainkan di sini adalah saya menggunakan merubah harga kepada nilai. Change the price to the value. Jangan ngomong harga, kita ngomong masalah nilai di sini. Kita lihat lagi di sini. Ini jurus yang pertama tadilah change the value, change the price to the value. Rubah harga kepada nilai. Don't talk the price. Berapa kurmanya? 130.000. Udah selesai. Wah, kurma 130.000. Berapa kurmanya? Sebentar. Sebelum saya bahas kurmanya, udah pernah belum nyobain kurma premium? Yakin udah pernah. Selama ini pasti kan makan kurmanya yang di pasaran kan, gitu loh. Alhamdulillah kurma ini rasa pejabat, harga merakyat. Jelasinlah produknya, manfaatnya, berikanlah testimoninya, ya, berikanlah endorsement-nya, pengirimannya. Ini luar biasa ya, aneh ya. Ini kurma, ya, pengirimannya sehari kalau di bulan Ramadan itu sampai 4.000 box per hari. Bayangkan sehari 4.000 box gitu ke seluruh Indonesia. Bahkan orang-orang di timur sana, di Papua, di NTT itu juga order kurma gitu. Padahal kurma itu sebetulnya bisa kita temukan di pasar. Kenapa mereka membeli produk kita? Kenapa mereka membeli produk Kurma King Samad? Banyak dari rekan-rekan masyarakat ini yang belum merasakan kurma premium khas Raja. Nah, ini bisa coba deh sekali-kali nyobain aja, walaupun ya sekali-kali lah kita nyedingin keluarga, nyobain yuk kurma premium. Penasaran kan? Nah, itu salah satu angel lah yang bisa dimainkan. Dan masih banyak angel yang bisa kita mainkan. Jangan ngomong dulu harga di awal gitu ya. Jangan dulu ngomong harga. Kalau teman-teman ngomong harga di awal, selesai, nggak akan ada lagi penjualan. Udah selesai itu ya. Selesai. Ya, kita kembali ini ya. Lalu kalau orang itu niat, dia akan klik ke sini. Trik yang kedua tadi ya. Aduh, saya kecil dulu. Ini pengiriman kita ya. Ratusan setiap harinya. Nah, itu, nah yang tadi ya saya sudah bahas bagaimana teman-teman harus bisa mengambil nilai dari produk tersebut yang teman-teman bisa mainkan nilai tersebut. Bagaimana caranya bisa mengambil nilai dari produk tersebut? Pahami produknya. Pahami setiap detailnya. Lalu teman-teman ambil angel yang mana yang enak dimainkan. Dan yang cocok buat teman-teman ya. Yang kedua, jurus yang kedua, ini saya share nih, saya bongkar gitu ya. Saya bongkar, maka sayang banget kalau yang nggak ada. Nanti ada tanya jawab deh sedikit-sedikit ya. Yang kedua adalah, tadi, yang belum di-mute, Mbak Kak Siswawati mohon di-mute dulu ya. Mohon di-mute. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menciptakan creating the urgency. Menciptakan masalah. Coba ya, kalau nyamuk di orang yang salah itu masalah. Nyamuk di para pembisnis itu jadi solusi. Itu jadi ladang uang gitu. Saya pernah, ini kisah nyata, dan saya punya brand tersebut. Saya punya usaha di bidang wisata off-road gitu ya. Sebetulnya wisata off-road ini saya bangun sebetulnya dengan tanpa modal ya,
Ya kita punya unit aja sih sebetulnya. Cuman waktu itu saya diajak main sama teman saya untuk off-road gitu ya di daerah Sukabumi. Padahal teman saya ini sudah off-road berkali-kali gitu loh di wilayah tersebut gitu. Saya diajak, di hari yang pertama saya diajak, saya langsung bisa, oh ini saya bisa ngambil uang di sini gitu. Nah itu, jadi bagaimana kita bisa mudah menciptakan sebuah menciptakan sebuah masalah ya ini. Yang kedua, tadi tips yang pertama adalah merubah harga kepada nilai. Yang kedua adalah creating the urgency, menciptakan sebuah kearjenan, masalah ya. Lalu kita memberikan solusi. Contoh. Dan masalah ini sebetulnya kita yang buat sendiri sebetulnya. Saya akan berikan contoh. Kenapa saya buka ini? Karena teman-teman supaya teman-teman paham. Ya, ada contohnya juga. Lihat ya. Di page yang sebelumnya, kalau teman-teman memperhatikan, page sebelumnya, saya membahas tentang nilai. Ya. Di page ini saya membahas tentang nilai, merubah harga kepada nilai. Di page yang kedua, saya menggunakan trik. Di page yang kedua, saya membuat yaitu jurus yang kedua adalah creating the urgency atau menciptakan sebuah masalah. Dan masalahnya sebetulnya kita yang buat sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang orang itu terhipnotis. Seperti ya saya nggak tahu lah ya, ada di itulah. Perhatian, jangan teruskan bila Anda merasa hidup Anda sudah penuh keajaiban dan berkah melimpah dengan mudah. Anda boleh tutup halaman ini. Ya masyarakat Indonesia paham ya. Kadang-kadang kita memberikan prohibitif, malah dia merasa itu diorder gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu melarang itu kadang-kadang kayak dilakukan. Makanya jangan duduk, gitu. Jangan berdiri ya. Harusnya yuk duduk gitu. Jadi mengajak gitu ya. Jangan menggunakan kalimat larangan kayaknya. Jangan dibuka nanti nyesel kita buka juga kan. Nah itu penasarannya masyarakat kita lebih positif bagus ya. Penasarannya tinggi gitu. Nah yang kedua, di sini saya menciptakan sebuah bagaimana creating the urgency. Stop, jangan dulu pikirkan indahnya saat Anda mendapatkan solusinya dengan cepat dan mudah. Masalah ini sebetulnya bisa kita buat sendiri. Kalau kita aplikasikan dengan Quran. Saya belum bahas dengan Quran dulu ya, sebentar saya ke sini. Apakah Anda pernah mengalami atau sedang menghadapi problematika berikut ini? Oh, suaranya ada ya? Ya. Yang pertama, impian terasa susah terwujud padahal sudah berusaha sekuat tenaga. Kebutuhan hidup terasa semakin berat padahal telah berusaha berhemat. Karir terasa mandek, kurang lebih seperti penghasilan terasa pas-pasan padahal telah berusaha menambah income. Ini adalah masalah yang saya buat, yang saya hipnotiskan kepada alam bawah sadar mereka yang sedang visit ke website saya, mereka yang sedang masuk ke website saya, mereka yang sedang membaca website saya. Padahal ini adalah masalah yang umum yang sebetulnya banyak ditemukan, bukan berarti saya tahu gitu. Kalau orang lagi keadaan sulit itu akan terasa, waduh benar ya. Kesehatan semakin terasa menurun padahal sudah menjaga keamanan konsumsi keuangan. Belum memiliki keturunan padahal sudah berikhtiar maksimal. Ada masalah, oh iya juga ya, kalau kita teman-teman mungkin, mohon maaf ya belum dikaruniai anak, mohon maaf, tapi semoga Allah segera berikan ke anak-anak yang saleh dan salehah. Belum memiliki keturunan padahal sudah berikhtiar maksimal. Ketika baca ini, oh iya, gua kayak gitu deh. Nah itu kita kan menghipnotis gitu loh. Jadi iya ya, berapa kali kita terhipnotis oleh informasi yang ada di internet coba sebetulnya. Sering kali kan sebetulnya. Itu bagaimana kita mengambil esensi atau gimmick creating the urgency atau menciptakan sebuah masalah. Dulu masalahnya kita buat, yang kedua kita memberikan sebuah solusi. Indonesia juga begitu Bapak Ibu, cuma saya nggak mau bahas ya. Nggak mau bahas. Ini ya dibuat masalah dulu, nanti seakan seperti pahlawan datang memberikan sebuah solusi. Tapi saya tidak akan bahas itu. Nah, jika Anda pernah atau sedang mengalami, maka Anda perlu belajar dan amalkan ilmu dalam buku ini segera. Kita berikan solusi. Bergabunglah. Lalu ini ada testimoninya gitu ya. Testimoni itu lengkap. Ustaz, bagaimana sekarang kalau ini diaplikasikan ke kurma coba? Bisa nggak menciptakan masalah sendiri? Bisa dong. Salah satunya yakin kurma yang Anda makan di pasaran itu adalah tidak terbuat alami, bukan dari gula buatan. Yakin terjaga kualitasnya. Yakin
higienis. Yakin kurmanya adalah kurma yang premium. Jangan-jangan kalau kita makan malah membuat kita diabetes. Itu kan begitu ya bahasanya. Atau Quran juga. Bagaimana menciptakan sebuah esensi Quran nih? Kita mau ngambil keriting dari urgensi. Kita menciptakan masalah dulu. Contoh, misalnya kita bikin, pernah nggak kalian kehilangan Quran karena gara-gara Quran ini samaan karena nggak ada namanya? Nah, itu kan? Inilah solusinya, Quran kita bisa di-custom, walaupun hanya membeli satu, rekan-rekan bisa meng-custom namanya terserah nama apapun gitu ya. Itu kan salah satunya gitu kan ya. Masih banyak angel yang bisa dimainkan gitu ya. Bisa dimainkan. Terus atau misalnya ingin memberikan hadiah terbaik buat istri, baju udah biasa, hijab udah biasa. Bagaimana kalau Anda memberikan Quran ini kepada teman-teman kepada pasangan Anda, tanda cinta misalkan. Itu kan angel yang bisa kita mainkan gitu ya. Yuk sayangi pasangan kita supaya lebih sayang pada kita. Yuk didik anak kita gitu ya. Nah, gitu. Jadi misalkan Mbak Swasti tolong di mute ya ininya. Ya. Yang kedua barulah kita masuk ini ya. Ini bagi siapa akhirnya targetnya harus lengkap, pengangguran yang ingin segera mendapatkan pekerjaan, pengusaha yang ingin usaha dan karyawan maju berkembang. Ini adalah rangkaian kita tadi merubah harga kepada nilai. Yang kedua adalah creating the urgency atau menciptakan sebuah masalah. Ya, barulah saya di sini memberikan di page ini, di page ini memberikan harga, informasi harga. Ya, berapa kali itu filternya, tapi menjadi luar biasa ya. Baru dari sini akan diarahkan. Itu jurus 1 dan 2 mengenai tentang apa yang dimaksud dengan tadi menciptakan sebuah yang pertama adalah merubah harga kepada nilai. Jangan sekali-kali ngomong mengenai harga. Kalau Anda tiba-tiba yang sudah memberikan nilai dari produk tersebut ternyata nggak mahal, tidak ada barang. Ingat, tidak ada barang yang terlalu mahal. Yang ada adalah Anda salah orang. Salah orang, Pak. Cari lagi yang lain. Jangan habiskan dan jangan baper gitu ya. Ingat materi kita yang sebelumnya, pembahasan materi kita sebelumnya tentang apa itu darah dari penjualan. Ingat ya, darah dari penjualan adalah promosi, penggerak dari jualan. Adanya sales itu artinya kenapa bisa terjadi sales, kenapa bisa terjadi penjualan, karena ada proses yang disebut dengan promosi. Nah, promosi itu ada 3, nanti videonya sudah saya share juga di YouTube saya. Itu bisa dicek juga ya. Ini ya teknik marketing. Kenapa saya akan bahas mengenai hal-hal yang pokok dulu ya? Karena bangunan yang kuat tentu harus dibangun dari fondasi yang kuat. Artinya teknik itu penting, tapi ternyata teknik itu hanya 30%. Yang paling menentukan bisnis seseorang itu maju adalah fondasinya. Apa itu fondasinya? Adalah mindset-nya. Nah, ini salah satu materi-materi fundamentalis, materi-materi basic. Tapi yang penting sekali tadi tentang esensi dari penjualan itu adalah promosi ya. Promosi itu ada 3. Satu adalah gaya komunikasi. Itu adalah reach-nya. Pak Nur Huda mohon di-mute. Pak Nur Huda mohon di-mute dulu ya. Yang ketiga adalah setelah jangkauan, yang ketiga adalah pengulangan. Tadi kita bahas tentang 2 jurus. Jurus yang pertama adalah bagaimana merubah harga kepada nilai. Yang kedua adalah menciptakan sebuah masalah ya. Menciptakan sebuah masalah ya. Ada nyamuk ya, ada baygon, memberikan sebuah solusi. Ada virus ya, pasti ada antivirus. Semadap ya, bukan corona. Saya nggak mau bahas itu. Oke. Selanjutnya, ini ada esensi yang bagus di sini adalah bagaimana kita bisa menjual sisir kepada orang botak. Bisa nggak? Gimana kita mau jual sisir ke orang botak? Kalau orang tidak melakukan diferensiasi perbedaan daripada yang lain, atau berpikirnya hanya bagaimana berpikir orang normal secara biasa, ya udah nggak akan laku dia jualannya. Tapi kalau Anda mau sedikit belajar, mau sedikit ingin ya sedikit melakukan kreativitas, maka akan ada kemudahan yang bisa kita temukan. Kalau sebetulnya ini kan produknya sisir, kita mau jual market ini walaupun jualan juga harus ada lihat market juga ya, kita harus menganalisis market. Tapi ini sebetulnya tidak ada produk, semua produk itu ada marketnya, even kepada market yang salah. Contoh market yang salah adalah ini ya, market itu berarti kan objeknya ya. Market yang salah, produknya adalah sisir, marketnya malah orang botak.
salah, tapi masih bisa dijual. Contoh tadi, kayak pembalut tadi. Kalau kita mau jual pembalut kepada cowok kan, wah cowok ngapain pakai pembalut? Kalau orang berpikirnya normal. Tapi kalau dia kreatif, Bapak, saya nggak sama istri. Bapak, Ayah, saya nggak sama anak perempuannya. Oh iya tentu sayang. Ya tunjukin dong sayang apa sayangnya. Sudah pernah nggak memperhatikan masalah yang paling detail bagi perempuan? Ada penyakit yang paling ditakuti oleh kaum hawa, apa itu? Kanker serviks. Gimana tuh maksud? Dan luar biasanya kanker serviks itu ternyata salah satunya disebabkan oleh pembalut yang sekali pakai. Kenapa? Karena pembalut sekali pakai itu menggunakan bahan kimia. Dan bahan kimia itulah, zat pemutih itulah yang bisa merusak bagian organ dari kewangian tersebut gitu. Nah itu kan Angel yang kita bisa mainkan. Tadi esensinya, tadi mencari nilai dulu, kita harus tahu. Makanya produk knowledge-nya dari Kurma juga harusnya beli dulu, pelajari rasanya gimana gitu kan. Lalu setelah kita tahu produknya, kita bisa lihat nilai, lalu kita ngomongin nilai, nggak ngomongin harga. Yang kedua, kita menciptakan sebuah masalah. Gitu kan. Untuk target kita, bro, lu udah pernah nyobain kurma premium? Kalau gue dapat kurma-kurma yang di marketplace gitu ya, di pasar bahkan gitu ya. Maaf ada suara anak saya. Tadi, ya di pasar juga banyak. Iya, yakin di pasar higienis, yakin di pasar kurmanya nggak ditambahkan pemanis buatan. Nah itu kan kita bisa mainin gitu. Walaupun ya kan kita mau yakin kan, nggak tahu kan. Cuma kita kan ada esensi bisnis juga di situ. Tapi tentu produk dari kita asli ya, tidak ada makan buah segar gitu loh ya. Nah ini dalam bagaimana kita memahami itu. Yang kedua adalah 3 salesman ditantang untuk menjual sisir di komplek Biara Saulin misalnya ya. 3 salesman ini A, B, C misalkan ini siapa nih? Reza, Roni, Robi misalkan ya. 3 salesman ini. Salesman yang pertama atau Reza tadi hanya mampu menjual 1 sisir. Tapi yang kedua mampu menjual 10 sisir. Dan yang ketiga berhasil menjual 500 sisir. Targetnya sama. Di mana? Di Saulin. Orang-orangnya botak semua artinya gitu kan ya. Botak semua. Memang ini hanya analogi ya. Memangnya hanya analogi. Tapi memang ini adalah fondasi basic bagaimana kita merubah mindset kita. Ingat, tindakan kita, ucapan kita, bahkan semangat kita itu tergantung dari apa isi dari kepala kita. Basicnya di sini. Sama juga, kita semangat bisnis, semangat mau belajar, tergantung informasi yang masuk. Mindsetnya benar dulu nggak? Mau memulai nggak? Mau belajar nggak? Mau melewati semua ini nggak? Karena tidak ada yang instan, Bapak Ibu. Tidak bisa. Kita harus mulai dari awal dan harus semangat. Saya awalnya adalah seorang manajer di perusahaan pertambangan, lalu sakit. Setelah sakit, saya lama tidak bekerja 2 tahun. Akhirnya saya ngajar. Dari ngajar pendapatan saya memang hanya segitu dan memang saya tidak hanya ingin mendapatkan pendapatan, tapi saya berpikir berkali-kali, alhamdulillah. Saya orangnya dulu nggak bisa jualan, nggak punya keluarga yang ahli jualan, gitu ya. Ibu saya seorang guru, bapak saya seorang karyawan, tidak ada darah jualan sama sekali di keluarga saya. Tapi, nah itu tadi ya, mindsetnya. Jadi kata siapa harus ada darahnya gitu ya? Enggak. Intinya bukan skill doang, bukan dari darahnya, bukan dari nasabnya, tapi mindsetnya, semangatnya kita pengen belajar gitu ya. Pengen banget saya bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk mendapatkan rezeki, salah satunya dari doa gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang mengajar, yang kerja di kantor, itu sudah menjadi takdiran Allah, dan itu silakan disyukuri. Rezeki kita sukses itu berbeda-beda gitu ya. Tapi segmentasi suksesnya ya sama gitu ya. Kita mengartikan kesuksesan tentu berbeda, tapi sukses itu sendiri sama sebetulnya. Ya, jadi nggak usah, tapi ya kita belajar nih. Yang kedua, kenapa yang ternyata apa rahasianya gitu ya antara sampel salesman 1, salesman 2, salesman 3, kenapa ada yang berbeda? Kenapa salesman ketiga ini bisa menjual 500? Apa rahasianya? Dirubah cara bermainnya, melakukan diferensiasi, melakukan sebuah perbedaan. Itulah yang dimaksud dengan things out of the box, yaitu melakukan sedikit perbedaan, sedikit aja. Yang jelas nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita melakukan sebaik mungkin, ya banyak orang yang baik, gitu ya. Dia menjual sisir kepada biksu sebagai manfaat. Sisir,
ini bisa digunakan untuk menyisir Pak. Ya nggak bisa dong, ini mungkin sebetulnya dia nggak laku mungkin ya, cuman karunia kasihan mungkin biksunya. Yang kedua, dia menjual sisir kepada turis, kan di Saudi mungkin ada turis ya. Yang ketiga, ini lebih bagus nih mindsetnya, menjual sisir atau menjadikan sisir sebagai souvenir. Ya, souvenir. Quran dibaca, ya bagus, memang banyak orang tuh kalau mungkin orang yang normal ya Quran itu memang dibaca, dibeli untuk dibaca. Tapi ada segmentasi itu Quran, kita cari pada muwakif, kita cari orang yang mau menikah gitu kan. Nah, di sini akan dibahas di sini. Itulah pentingnya things out of the box, yaitu melakukan sebuah perbedaan yang sedikit daripada orang lain. Bagaimana melakukan perbedaan? Mencari nilai yang berbeda. Lalu kita memainkan dengan gimmick yang berbeda dari tersebut. Tadi ya kayak gimmick yang tadi saya bahas mengenai pembalut, ya jual pembalut, jual buku gitu ya, jual kurma tadi ya. Bagaimana kita membuat sebuah nilai dari kurma tersebut, lalu kita membuat gimmick kurma yang yakin kurma kalau yang di pasar itu memang murah. Tapi yakin itu masuk ke dalam tubuh adalah bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik gitu ya. Yakin itu kurmanya higienis, yakin tidak diberikan tambahan zat pemanis. Ingat loh, kurma itu kan diekspor, diimpor kan dari negara itu harusnya mahal sebetulnya. Kenapa jadi murah? Nah, itu jadi pertanyaan. Ya, itu jadi pertanyaan. Ya walaupun ya kurma tidak hanya datang dari Arab Saudi ya, banyak sekali dari Israel bahkan sekalipun ya, dari Amerika sekalipun ada. Nah kalau yang kurma King Salman ini datang dari Madinah, Mekah. Tentu. Lalu kenapa ya ada di situ ada perbedaan harganya, walaupun di tahun ini agak lebih kita berikan harga yang spesial, ya, itu karena ya ada biaya pengirimannya juga jauh dari sana. Gitu. Nah, 3 market potensial mushaf Al-Quran King Salman ya produk ini, 3 market potensial. Nah ini yang kita bisa mainkan adalah marketnya adalah tempatnya, objeknya adalah donatur wakaf mushaf Al-Quran. Yang kita berarti kita nyari gitu. Yuk sama-sama kita angel yang kita bisa bawa untuk kalau misalkan marketnya adalah donatur, targetnya adalah donatur, angel yang kita gunakan adalah Bismillah, yuk kita berikhtiar kepada Allah, kita berikhtiar mencari apa? Bayangkan ada sebuah pahala yang terus mengalir gitu ya, yang tidak pernah berhenti gitu. Salah satunya adalah menanamkan kebaikan gitu kan ya. Setiap kebaikan pasti akan terus mengalir pahalanya walaupun dia telah wafat. Tidak mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyah au ilmin yuntaqu bihi au walidin salih yad'u. Kata hadis dalam Nabi, setiap anak Adam itu wafat semuanya apa? Terputus amalnya ketika dia wafat kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah mungkin wakaf Al-Quran tadi ya. Setiap dibaca, setiap hurufnya kan, setiap huruf misalnya alif gitu kan, itu punya pahala 10 kebaikan kalau kita baca. Kalau kita berikan kepada orang lain, dia baca, kita nggak baca, kita dapat pahala. Itu bisa kita ambil angel. Bagaimana hukumnya? Saya sudah pernah bahas ya, Kita tidak ingin mengambil keuntungan, bukan mengambil keuntungan, tetapi kita memberikan harga jualnya bagi teman-teman yang mau wakaf Al-Quran. Harga Al-Qurannya sebutkan berapa harga Al-Qurannya end usernya gitu. Ya. Akarnya dulu diperbaiki. Nanti saya akan bahas mengenai itu lebih banyak bisa. Yang kemudian adalah komunitas atau instansi ya, atau sekolah gitu ya, yayasan gitu, banyak yayasan yang membutuhkan Al-Quran untuk anak didiknya ya. Banyak instansi yang membutuhkan Al-Quran untuk para karyawannya. Karyawan saya sendiri menggunakan Quran King Salman semua insya Allah. Kalau untuk pasangan calon suami istri ini hanya 3 dan masih banyak ya, sebetulnya ya yang bisa kita gunakan gitu. Artinya teman-teman di sini tidak hanya dikucurkan air saja, tidak hanya disuapi saja, tapi teman-teman juga harus kreatif, gitu ya. Kreatif gitu, semangat dulu ya. Nah, terus ini donatur wakaf Al-Quran ini ya udah banyak juga gitu. Ini kan contoh-contoh yang kenapa kita sampaikan donatur wakaf mushaf Al-Quran ini banyak, gitu. Karena ini sudah ada contohnya. Komunitas instansi dan untuk gift sekalipun. Jadi apalagi juga bisa sebagai hadiah gitu ya. Bahkan kurma juga karena elegan ya, packagingnya juga premium gitu ya. Itu bisa digunakan sebagai gift atau parcel, memberikan kepada kerabatnya. Angelnya itu bisa dipakai gitu ya. Tidak hanya angel untuk dimakan bulan Ramadan aja, tapi juga bisa digunakan untuk sebagai gift. Ibu yang baru hadir mohon di mute ya. Ibu Opo, mohon maaf. Nah, lalu lakukan riset dan percobaan sehingga Anda menemukan formula terbaik dalam merekomendasikan mushaf Al-Quran King Salman. Kreatiflah dalam membuat penawaran ya. Ya dicoba dulu gitu lah, coba dan jangan kalau lagi malas, kok nggak ada penjualan
ingat lagi esensi yang kemarin, ya. Adanya sales itu darahnya pengalirnya adalah promosi. Promosi yang benar itu minimal 3. Satu adalah gaya komunikasi, baik itu ngomongnya, ya, offeringnya, penawarannya, kontennya, fotonya, videonya. Yang ketiga adalah jangkauannya. Banyak kok, berapa banyak? Baru 10 orang. Kalau Anda berhenti, saya udah nge-WA-in kok, saya sudah nawarin ke 10 orang, tapi nggak ada penjualan, udah saya berhenti. Nah, itu salah. Naikin lagi, karena jangkauan itu penting dalam promosi, gitu ya. Yang ketiga adalah pengulangan terus, law of repetition, hukum dari pengulangan. Kita bisa karena biasa, ya. Nah, itu materinya. Jadi saya membahas tentang 2 jurus dulu pada hari ini. Insya Allah bermanfaat ya. Tadi jurus yang pertama adalah merubah harga kepada nilai. Yang kedua adalah menciptakan sebuah creating the urgency, menciptakan sebuah masalah, lalu kita memberikan sebuah solusi. Itu kurang lebih ya. Kita di sini memberikan esensi-esensi tentang mindset dulu yang basic-basic ya, agar nanti kepada tekniknya, kita belajar tekniknya, baik itu Facebook Ad, baik itu di marketing, di marketplace gitu ya, WhatsApp bisnis juga, itu bisa gitu ya. Bahkan nanti kita juga akan nyiapin materi tentang desain aplikasi apa aja yang bisa digunakan di handphone untuk mendesain sesuatu. Walaupun teman-teman sebetulnya udah difasilitasi oleh Mas Hilman. Mas Hilman adalah konten kreator kita, jadi teman-teman boleh kok request untuk didesainin sesuatu ya. Yang penting antri aja ya, dan sabar, insya Allah dilayani. Itu aja, kita buka pertanyaan kayaknya, Mas, 2, 3 berapa gitu ya. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada pertanyaan, bisa dong buat souvenir kelenteng? Ya enggak dong, jangan dong ya. Yuk, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh di chat boleh ya. Yang kedua, sampai jam 9 ya, ini tinggal 15 menit ya 15 menit lagi. Boleh di chat ataupun boleh langsung di unmute, dihidupkan speakernya, langsung boleh nanya. Boleh ya, enggak? Oh ya, ini ya, udah pernah saya bahas tentang target ini ya. Target, bagaimana menciptakan sebuah target ini udah pernah saya bahas juga materinya ya. Dipelajari lagi yuk, dipelajari lagi ya. Nanti kalau ingin diulang-ulang, emang harus diulang-ulang ya materinya. Yuk, silakan kalau ingin ada yang dipertanyakan, mangga kita open dulu, dimanfaatkan. Yuk, mangga. Di unmute dulu, dibuka speakernya, lalu ajukan pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri. Assalamualaikum. Salam ya Pak. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abdurrahman. Ya, oke. Ya, perkenalkan saya Abdurrahman dari Poso, Sulawesi Tengah. Luar biasa. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kalau di Poso, alhamdulillah saya bergerak di wilayah wakaf Al-Quran. Jadi saya coba mengajak teman-teman untuk wakaf. Jadi saya cari penelusuran di mana-mana panti asuhan pondok pesantren yang butuh Al-Quran, terus saya tawarkan sama teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk penjualannya itu alhamdulillah bisa. Nah, yang jadi masalah kalau kita di Poso, pengiriman. Iya. Pengiriman dari King Salman ke Poso itu yang agak lama. Jadi sekarang biasa teman-teman tanya bagaimana sudah kirim, bagaimana pesanannya. Jadi ya bilang sabar. Jadi itu ya masalahnya di wilayah pengiriman kalau untuk di Poso. Ya, Pak. Saya bisa reaksi dulu ya. Bapak Pak Abdurrahman, jadi nanti Bapak bisa edukasi kepada customer-nya bahwa di sini yang berkontribusi adalah ada pihak ketiga ya, yaitu adalah ekspedisi. Nah, ekspedisi ini disesuaikan dengan pilihan yang rekan mitra pilih ya. Ada yang reguler, ada yang servis juga gitu ya. Namun bisa dibicarakan dengan baik bahwa ada prosesnya, artinya prosesnya itu untuk Quran ya. Untuk Quran itu ya, untuk Quran kurang lebih 5 hari ya. 5 hari karena itu harus karena dia PO dicetak dulu, lalu dicetak itu di quality control dulu agar sampai kepada customer kita adalah tidak ada sedikit kekurangan apapun. Dan mohon maaf, memang betul ada beberapa kendala mungkin kepada tempat-tempat yang memang agak sedikit kecil.
Tapi Iya. sebenarnya tidak ada masalah, insya Allah. Ya, tidak ada masalah. Lagi bisa tentu nanti bisa menjelaskan, mengedukasi kepada customer-nya dengan baik aja gitu ya. Syukran Ustaz. Iya. Kalau kita akan tingkatkan terus Pak ya, baik itu komplainnya boleh atau saran dan kritiknya boleh disampaikan kepada support kita, ada Kak Syifa di sana ya. Kalau di grup, kalau komplain di grup itu nggak boleh, karena di grup kita gunakan sebagai mediasi silaturahmi gitu, antar sama mitra. Jadi saran saya sih silahkan aktif ya di grup itu. Barangkali Bapak Ibu menemukan role model bisnisnya, karena kita di grup mitra itu memiliki pemahaman yang sama, yaitu ketertarikan terhadap bisnis, dan kita paham juga produknya adalah produk Islami gitu. Jadi sebaiknya sih diperpanjang aktif di grup. Kata Nabi, man ahabba ayyun sallallahu alaihi wa ayyun safi asalihi falyasir rahim. Dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya, banyak bersilaturahmi. Silaturahmi mungkin say hello lah ya. Assalamualaikum, saya dari ini, ya ada apa masalah? Dan saya nggak pernah ada masalah, silakan kalau ingin membahas tentang apapun gitu ya. Oke, satu lagi Ustaz. Ini maksudnya di luar materi. Cuma ada pesanan juga aman dari teman-teman. Bisa enggak King Salman buat untuk ini seperti Iqra begitu untuk pemula, karena banyak TPA untuk TPA itu tanya bisa tidak wakaf untuk itu, untuk Iqra seperti Iqra begitu. Iqra ya? Ya, seperti begitu. Jadi banyak teman-teman yang butuh untuk pemula. Jadi anak-anak yang pemula. Jadi bilang begini, kita di sini butuh Iqra atau butuh tilawati gitu. Jadi untuk yang pendidikan pemula. Ya, itu sebagai masukan dia Ustaz. Oke. Insyaallah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Pertama, jazakallah Pak Abdurrahman Ustaz dari Poso, jazakallah atas informasinya. Insyaallah menjadi bahan rekomendasi juga yang akan kita bahas di produksi, insyaallah. Terima kasih. Kalau misalkan pasarnya baik ya, banyak dibutuhkan, insyaallah kita akan realisasikan. Jazakallah Pak Abdul. Mungkin ada lagi? Oke, ada chat. Dengan keuntungan yang tidak begitu besar, bagi reseller apakah mungkin produk King Salman dipasarkan melalui FBN gitu ya? Tidak terlalu besar itu berapa? Gitu. Oke, gini. Jadi sebetulnya ini saya akan bahas mengenai harga dulu ya. Yang tidak diperbolehkan oleh King Salman dari pusat adalah menjual harga di bawah HET atau harga eceran terendah. Misalkan kita tetapkan harga jualnya adalah 10.000 misalnya. Teman-teman ada yang jual 5.000, itu nggak sehat, itu nggak boleh. Tapi kalau rekan-rekan menjual 200.000, bahkan kita di Papua, mohon maaf, di tahun yang lalu teman-teman rekan mitra kita yang di Papua itu menjualnya sampai 200.000 lebih gitu. Dan itu luar biasa, penjualannya luar biasa mereka. Artinya boleh menjual harga itu di atas harga jual. Itu yang pertama ya. Kalau teman-teman menjual menggunakan Facebook Ads gitu ya, bisa meng-up lagi. Ya, meng-up lagi. Karena apa? Teman-teman yang harus dipahami, kita nggak bicara mengenai harga ya, kita menjual mengenai nilai. Silakan. Sebetulnya website-nya juga bukan website. JSON filenya atau file website-nya udah kita siapkan gitu ya. Silakan ini teman-teman mau menjualnya. Tapi kalau itu kan menggunakan landing press agak sedikit sulit di WordPress. Nanti kita akan buka khusus materi khusus nanti mungkin dengan Kak Naswa atau dengan siapa. Belajar membuat website menggunakan Berdu. Makanya stay tune terus ya Pak di Zoom dan aktif juga di grup ya, insya Allah. Kita sangat ingin membantu rekan-rekan mitra semuanya, insya Allah ya. Itu ya. Oke lah ya. Ini sebetulnya nggak bahas kepada tidak membahas, tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita hari ini ya. Mohon bertanya. Silakan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini ya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu deh yang ini. Kalau kita mengadakan program wakaf Al-Quran, tapi Al-Qurannya dari kita reseller, boleh nggak? Hukumnya bagaimana menurut syariat? Begini Bapak Ibu, dalam muamalah itu yang paling harus kita tekankan adalah di akadnya. Jelas gitu ya. Nah, ini ada kitab namanya Fiqhul Wadih atau fikih itu jelas gitu. Jadi ketika Bapak Ibu adalah mitra itu
reseller itu adalah mitra. Mitra itu adalah perwakilan, ya. Itu dibahas di muamalah, di bab kitabul muamalah dalam fikih. Jadi Anda itu bukan dropshipper, Anda adalah perwakilan kami. Hanya kami tidak bisa menggaji teman-teman. Cara menggaji teman-teman adalah dengan produktivitas teman-teman. Gitu loh. Jadi perwakilan sebetulnya. Nah, bagaimana hukumnya? Mungkin ini yang masih banyak dipertanyakan. Oke ya. Ada dua cara yang bisa digunakan. Satu, cara yang pertama adalah ketika teman-teman ada yang ingin berwakaf Al-Quran. Ana mau wakaf Al-Quran dong. Antum jawabnya, teman-teman jawabnya adalah, oh boleh, ini per Quran, harga Quran per wakaf, harga Qurannya, wakafnya senilai, misalkan harga Qurannya berapa kalau A5? Ada yang tahu berapa A5? 120.000 gitu ya. Maka bagi teman-teman yang ingin wakaf Al-Quran, harga Al-Quran 100. Oh ya, itu A4. A4 175. Al-Quran 120. 120 ya. 120. Harga Qurannya kalau teman-teman mau wakaf harganya 120. Kalau mau berapa Al-Quran gitu. Ya. Jadi kita nggak perlu menjelaskan gitu loh. Ini saya dapatnya kan nggak perlu, tapi yang jelas tuh harganya. Harga yang dia beli dia antara minhum. Jadi penjualan itu adalah antara minhum, yaitu sama-sama ridonya di angka sekian gitu. Perbedaannya riba dengan nggak riba gimana coba? Riba itu kalau orang ngejual, kalau lo mau beli udah mau di leasing belinya gitu ya, di pihak ketiga, terus lebih ada ribanya, ada lebihnya, itu dua harga. Tapi kalau gini, antum mau beli motor, ya udah beli di anak, harganya 17 juta, antum boleh jual, walaupun saya belinya 15 juta gitu kan. Ada keuntungan 2 juta kan, kalau harga cashnya tuh. Tapi kan saya bilang, sok silakan saya jual nggak pakai harga cash atau kredit gitu ya. Jadi yang pertama adalah silakan sebutkan nama harganya. Harga Quran, kalau teman-teman mau wakaf, harga Qurannya 120.000 untuk A5, mohon maaf, dan 170 untuk A4. Jadi harga end user kita sebutkan. Ya. Ada yang masih ragu boleh, ya. Sebutkan saja, ya, harganya segitunya. Nanti sistem yang kedua adalah kita ngasih bonus dari kita. Tapi tetap harga jualnya harus harga segitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu. Gitu. Kita nggak ngambil bonus. Emang kalau ke situ mah penerbit Al-Quran juga kan mendapatkan keuntungan. Suka kadang-kadang ada mindset yang salah sih. Kalau untuk Al-Quran kenapa sih harus dijualin loh? Emang kertasnya nggak dibeli gitu. Emang kertasnya nggak dikirimkan oleh ekspedisi gitu kan? Itulah paham, insya Allah. Mungkin Kang Reza biar bisa dijelas ulang, atau kalau ada rekaman penjelasan kepada kita tadi biar bisa boleh, nanti ada ulangannya ya, ada ulangannya. Sekarang sudah jam 9, kurang sih ya, kurang 3 menit. Anda rasa cukup, tak tadi sampai janji sampai jam 9 ya. Bila ada yang ditanyakan, satu pertanyaan lagi deh, boleh. Satu pertanyaan aja ya. Kayaknya cukup ya? Atau cukup? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darwis dari Bangkalan. Madura ya? Betul. Ini ada pelanggan saya yang menanyakan apakah dari King Salman itu tidak memproduksi per jus. Tiap jus kan ada annya. Apa nggak mengeluarkan? Terus yang kedua tidak mengeluarkan untuk A3 dalam bentuk besar itu. Oh iya. Yang besar itu ya? Cuman itu aja. Iya, dalam A3. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ahmad dari Bangkalan, jazakallah atas sarannya. Di Madura, saya pernah juga ke Madura pernah ke pesantren Al-Amin waktu itu di daerah Sumeneb. Masya Allah ya, luar biasa. Oke. Saat ini memang yang kita sedang produksi adalah A4 dan A5, karena kenapa? Ini yang paling banyak digunakan. Sebetulnya kita melihat esensi kebutuhan pasar dulu. Bilalah kebutuhan pasar itu banyak request, ya, mengenai sebetulnya udah ada ya untuk A3 itu ukuran besar itu udah kita siapkan. Nanti karena itu memang ongkirnya akan lebih double gitu. Tapi nanti kita akan diskusi kapan launchingnya gitu ya.
Untuk A3 insya Allah kayaknya. Dan untuk yang jus itu memang belum pernah kita bahas, termasuk seperti yang tadi dari Pak Abdul Rahman dari Poso. Tapi mungkin akan saya catat dulu oleh sekretaris saya, nanti akan disonding di bagian produksinya gitu. Bagaimana maslahatnya gitu, kurang lebih seperti itu ya. Begitu mungkin Pak Ahmad dari Bangkalan. Jazakallah buat rekan-rekan mitra semuanya ya. Mohon saya akan kembali mengingatkan, silakan teman-teman, ini saya masih share screen ya sih, masih ya. Teman-teman di sini mulailah kita memberikan target atau impian. Nah, seperti kita selalu memiliki target untuk mendapatkan ridhonya Allah, selalu mentargetkan diri kita untuk mendapatkan surganya Allah. Bagaimana kalau kita bersedekah ingin dibalas surga ya? Memang begitulah ya. Bagaimana kalau kita berdoa untuk dilancarkan rezeki? Memang begitu gitu ya. Mintalah kepada Allah apapun yang menjadi kebutuhan kita gitu ya. Artinya ada target. Nah, sama juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah the best time. Dalam 3 bulan ini, apalagi nanti di peak season atau di puncak seasonnya, di puncak musimnya, yaitu di 1 bulan 2 pekan sebelum Ramadan dan 2 pekan di masa Ramadan, itu adalah peak season atau puncak-puncaknya gitu. Jadi teman-teman haruslah mempunyai strategi bila ingin mendapatkan hal yang maksimal gitu ya. Lalulah membuat target. Ini saya sudah pernah bahas bagaimana kalau teman-teman silakan ciptakan dulu the finalnya. Ciptakan dulu targetnya ingin mendapat orderan berapa PCC gitu loh. Ini kan doa ya, law of attraction gitu loh. Ada hukum di mana ada keinginan yang kita buat, itu tubuh kita juga akan mensupport diri kita untuk bekerja lebih giat gitu. Lalu ciptakan dulu niat, oh saya pengen Al-Quran ini. Nabi pun berjualan gitu ya. Para sahabat Nabi pun berjualan gitu. Lumrah kalau orang jualan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan harus gitu ya. Utsman bin Affan itu banknya sampai sekarang dan perkebunan kurmanya sampai sekarang ada. Gitu ya. Hartanya masih ada sampai sekarang itu ya. Artinya kita juga dalam berbisnis ingin mendapatkan keuntungan, keberkahan sepaket. Yang kita jual insya Allah penuh berkah ya, dari kurma sunnah Nabi, ajwa sunnah Nabi, Al-Quran adalah kebutuhan umat muslim gitu ya. Yang kita jual segmentasinya adalah produk-produk yang penuh keberkahan insya Allah. Makanya tinggal kita membuat target. Buatlah target gitu loh. Jadi jangan sampai asal, kalau asal ya hasilnya asal gitu. Tapi kalau kita menciptakan target, tidak hanya di kepala, kita visualisasikan, kita buat di Excel kan, kita buat di Excel, lalu kita buat ditaruh di meja kan, ditaruh di kantor kita gitu loh. Saya kan pernah mengajari bagaimana mendapatkan merealisasikan target kita ini ya. Misalnya saya dalam session ini pengen 2.000, pengen 200 ya, bagaimana ini kalian nanti saya akan share lagi. Ini kalau dari 200 ini berarti kan mana yang paling kuat gitu kan, 35% untuk KKS karena kurma misalkan saya lebih jago jualannya. Ini versi saya ya. Ajwa misalkan 25% karena harganya agak sedikit mahal dari KKS. Quran 35%, sisanya 5% dan lain-lain. Berarti kalau dari 200 ini maka kalau pengen dapat 200 maka dari KKS 70, Ajwanya 50, Qurannya 70, sisanya 10. Ini adalah targetnya. Lalu buat lagi breakdown per bulanan, dibuat sama saya, udah pernah saya bahas juga. Terus pahami bahwa kita hanya memiliki kurang lebih sekitar 60 harian lagi gitu ya, kepada akhir seasonnya gitu. Dibuat dengan baik Bapak Ibu ya. Dibuat dengan baik. Artinya kalau teman-teman sudah ngasih pin, ngasih target, Anda akan berusaha lebih baik. Jangan cuman asal jualan, asal laku. Ya udah deh, yang penting ada aja yang nggak boleh. Kita buat target. Misalkan, oh dalam season ini, dalam kemitraan ini saya pengen dapat ilmu, satu. Yang kedua, saya pengen dapat profit misalkan 2 juta per bulan. Saya pengen, itu kecil ya 2 juta per bulan itu. Pengen dapat profit misalkan 10 juta. Tulis, 10 juta itu dikalikan profit itu harus berapa pitches gitu. Tuliskan, doakan, ikhtiarkan, belajar ya teman-teman. Kita harus bermindset. Itu dulu mungkin bagi teman-teman yang sudah hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disenggangkannya dalam kegiatan ini. Mari kita promosi terus, promosi PT, lakukan promosi dengan baik ya, jualan dengan baik ya, lakukan promosi, gencar-gencar promosi, belajar marketing juga lebih baik gitu ya. Insya Allah kita di sini untuk sama-sama berbagi, sama-sama saling memberi gitu insya Allah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup dengan penafal majlis, istighfar dulu, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.